Ya, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat di mana kami boleh beristirahat, mengkhususkan hari pada minggu ini untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk 6 hari boleh berlalu di mana kami boleh menjalankan pelayanan di dalam pekerjaan kami, rutinitas kami, di dalam sehari-hari kegiatan kami. Dan pada hari Minggu ini Engkau sudah tetapkan hari yang begitu indah, di mana hari Minggu adalah hari Sabat. Hari di mana kami beristirahat dalam Tuhan, bukan untuk kami malas-malasan, tetapi justru kami dengan tekun beribadah dan melayani Tuhan. Sebab melakukan firman Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kami. Melakukan perintah Tuhan adalah makanan bagi jiwa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajar kami ketika melakukan segala sesuatu, kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama manusia, dan kami mau Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan demikian juga kami bisa memberikan yang terbaik untuk sesama kami manusia. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh bekerja, mencelikkan hati kami, menyegarkan iman kami, dan kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hari ini kita akan membahas tentang dua jenis kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua jenis kasih, kasih surgawi dan kasih duniawi. Prinsip dari ayat yang barusan kita baca, ada prinsip yang memenuhi ayat-ayat tersebut yang kita baca barusan, yaitu satu prinsip ini. Kasih karunia mendahului hukum Tuhan. Kasih karunia mendahului titah Tuhan. Anugerah Tuhan mendahului perintah-perintah Tuhan. Grace precedes law. Anugerah mendahului hukum. Di dalam pembahasan 1 Yohanes 2 sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang kasih karunia Allah demi kasih karunia Allah. Begitu limpah kasih karunia Allah, begitu banyak anugerah Allah, begitu besar kasih setia Tuhan di dalam Allah Tritunggal. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada 6 kasih karunia. Kita bersyukur atas pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri dari Allah pribadi yang kedua, Yesus Kristus. Yesus mengampuni dosa kita. Di dalam kehidupan Yesus waktu dia di dunia, dia mengampuni dosa-dosa orang. Aku mengampuni dosa kamu. Itu Yesus waktu mengatakan di dalam dunia sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Ketika Yesus inkarnasi, ada kalimat keluar dari mulutnya yaitu aku mengampuni kamu. Kita harus bersyukur atas pengampunan. Ini anugerah Tuhan. Yang kedua, kasih karunia kedua adalah kita boleh kenal Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur atas anugerah pengenalan akan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur juga di dalam GRI Solo, kita boleh saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus bersyukur bisa kenal. Kenal Yesus Kristus itu sumber keselamatan, hidup kekal. Nah, kita pun mau ya belajar bersyukur atas pengenalan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bersyukur atas karunia dari Allah Roh Kudus yang membuat kita itu bisa mengalahkan segala kejahatan atau godaan dosa. Nah, bersyukur atas pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus ya, pribadi yang ketiga dari Allah yaitu Roh Kudus. Kita bersyukur Roh Kudus itu memampukan kita untuk hidup kudus, hidup berkenan, hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian lanjut, kasih karunia yang keempat adalah bersyukur kenal Allah Bapa. Mengenal Allah Bapa. Jadi kita mengenal bahwa kasih karunia Allah Tritunggal itu begitu limpah. Ada kasih karunia dari Allah Bapa, ada kasih karunia dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan ada kasih karunia dari Allah Roh Kudus.
Begitu limpah, kita bisa mengenal Allah Bapa sebagai Bapa kita. Sebagai orang yang menjaga, memelihara, merancangkan yang baik, itu Bapa. Kemudian kita juga bersyukur, diulangi ya di dalam ayat sebelumnya dari 1 Yohanes 2 yang sebelumnya kita pernah bahas beberapa minggu yang lalu, yaitu kita bersyukur kita boleh kenal Yesus. Wah, kenal Yesus ini diulangi 2 kali di dalam ayat-ayat sebelumnya. Itu menandakan bahwa kenal Yesus itu penting sekali. Kenal Yesus itu jauh lebih penting daripada kita mengenal diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian diulangi lagi, bersyukur atas Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup, melakukan firman dan mengalahkan yang jahat. Ini adalah 6 kasih karunia yang sempat kita bahas sebelumnya, di dalam pertemuan yang sebelumnya. Ini adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Ketika kita memikirkan Allah Tritunggal, kita tidak akan habis-habisnya mengucap syukur. Bersyukur atas anugerah Tuhan, bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kita. Inilah kasih karunia yang dijelaskan oleh Yohanes di masa lampau yang sudah dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan kemudian, saudara sekalian, di sini dijelaskan tentang ketaatan, perintah Tuhan. Inilah perikop yang barusan kita dengar. Setelah begitu banyak kasih karunia, di depan kasih karunia itu ada hukum, perintah. Yohanes menasihati bahwa ingat, ketika kamu sudah mendapatkan kasih karunia, itu bukan didiamkan atau dibiarkan saja. Sudah jadi orang Kristen, sudah selamat. Tidak kerjakan apa-apa, lalu mati masuk surga. Justru orang tersebut belum terima Yesus. Orang yang terima Yesus sungguh-sungguh pasti akan ingin menaati firman Tuhan. Mengingat, menguduskan hari Sabat, ingin lakukan. Meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak kesulitan. Tapi orang yang mengatakan saya sudah Kristen, saya sudah selamat, lalu tidak mau taat kepada Tuhan, sebenarnya dia bisa jadi belum tentu diselamatkan, belum tentu orang Kristen. Ini ya, prinsipnya sangat penting, grace precedes law. Setelah kasih karunia diterima, kita mau jalankan hukum Tuhan. Bukan dengan beban, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati yang rela. Salah satu prinsip dari Pendeta Stefano adalah ketika kita mau memiliki kerohanian yang dekat dengan Tuhan, kita mau rela memaksa diri. Oke lah, kita ini manusia yang bebal ya, manusia yang pengennya dosa, pengennya lawan Tuhan, memberontak. Natur kita ini sudah berdosa, seluruh aspek hidup kita ini sudah berdosa. Kita inginnya memberontak, pengennya kasih karunia aja nih, berkat Tuhannya aja pengen kita terima, ketaatannya kita lupakan. Tetapi nasihat ini sangat penting. Ketika kita banyak godaan untuk melakukan dosa, akhirnya kita rela untuk memaksa diri. Dan memaksa diri untuk rela. Rela apa? Rela taat. Ya, memaksa diri untuk hati kita tuh rela, kita taat itu kepada Tuhan. Karena apa? Begitu banyak kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, penuh dengan prinsip grace precedes law. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, begitu banyak kita lihat anugerah Tuhan, kemudian perintah-perintah Tuhan. Ambil contoh kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melihat kitab Kejadian, Tuhan kasih berkat dulu kepada Adam dan Hawa, baru Tuhan kasih perintah. Tuhan tidak kasih perintah dulu, baru kasih karunia. Tuhan ciptakan bumi ini, ya, baru Tuhan ciptakan Adam. Tuhan kasih berkat kehidupan kepada Adam, kasih tugas, kasih taman Eden, makanan, minuman, tempat tinggal yang begitu indah, begitu luar biasa. Adam tinggal di sana, baru dikasih tugas untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang. Lalu Tuhan kasih perintah juga, ya, itu perintah dan kemudian larangan. Larangannya apa? Kamu jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi di dalam perintah dan larangan didahului apa? Berkat. Nah, Adam diminta Tuhan dan harus sadar bahwa hidupnya ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Lalu di dalam kitab Keluaran, ambil contoh lagi, 10 hukum Taurat Musa didahului dengan introduksi apa? Akulah Tuhan, Allah yang sudah membawa kamu keluar dari
perbudakan tanah Mesir. Tuhan kasih lihat, aku ini beranugerah, maka taatilah 10 hukum Taurat. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan listkan 10 hukum Taurat tersebut. Tapi jangan lupa pendahuluannya. Aku ini Allah yang sudah membebaskan kamu, menyelamatkan kamu dari perbudakan tanah Mesir, perbudakan Firaun. Ini juga prinsip ini yang harus kita pahami sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Waktu kita beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan, kita sedang melakukan hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bukan saja itu berarti Tuhan itu sedang mengundang kita, invitation, mengundang kita datang untuk beribadah kepadanya. Hostnya atau tuan rumahnya siapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan hamba Tuhan, bukan pengurus. Hostnya itu Tuhan. Tuhan sudah undang kita, nah kita mau taat. Tuhan perintahkan kita, kita mau taat. Tapi jangan lupa kasih karunia Tuhan. Hari Minggu tidak sakit. Karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau tidak sakit, kita mau taat, dapat anugerah Tuhan. Kalau sakit masuk rumah sakit, bagaimana mau taat? Ya, Tuhan izinkan memang kalau orang masuk rumah sakit tidak bisa ibadah. Tuhan gak maksa, udah sakit-sakit masuk ke gereja, bawa kasurnya gitu ya. Enggak, Tuhan juga gak maksa seperti itu ya. Kalau memang kita tidak dapat kasih karunia, ya kita gak bisa taat juga. Kalau Tuhan tidak undang kita ke GRI Solo ini, gak akan bisa datang juga, mau datang pun gak bisa. Kalau Tuhan tidak berkehendak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun bisa datang ibadah. Tetapi ada hal-hal memang kita tidak bisa mengerti sepenuhnya ya. Kita manusia yang lemah. Ada perintah Tuhan, tapi ada kalanya kita tidak bisa taat sepenuhnya. Kenapa? Memang manusia berdosa. Karena manusia berdosa, kita bisa sakit, kita bisa berdosa, kita lemah, kita hilang arah, bahkan kita bisa mati. Itu karena dosa semuanya ya, penyebab utamanya. Tetapi ada juga penghukuman Tuhan. Tuhan bisa tidak undang kita datang ibadah. Tuhan bisa tolak pelayanan kita. Tuhan bisa tidak mau dekat dengan kita. Contohnya apa? Saul. Contohnya siapa? Daud yang berzina, membunuh, anaknya mati. Dia nggak ada kesempatan melayani anak pertamanya dari Batsyeba. Itu ada hukuman-hukuman Tuhan. Ada teguran-teguran Tuhan. Tetapi yang pasti Allah itu tidak kejam. Allah itu tidak jahat sama kita. Tuhan itu selalu baik. Tapi di dalam kedaulatan Allah kita mengerti bahwa kita harus sadar. Ada kasih karunia Tuhan yang mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Bahkan jika kita merenungkan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita di masa lampau itu begitu banyak kasih karunia Tuhan. Kalau orang tua biasanya kan ya, dia bangganya terhadap apa? Penderitaan dan kesulitan. Kenapa bangga terhadap kesulitan dan penderitaan di masa lalu? Bukan bangga punya rumah banyak, bukan bangga punya kekayaan, bukan bangga punya uang yang banyak, bukan. Tetapi biasanya orang tua, ya seorang kakek atau nenek itu bangga kalau dulu tuh melalui masa-masa yang sulit. Dulu itu pernah makan cuman singkong aja sama nasi, atau nasi cuman kerupuk pakai kecap. Miskin sekali, susah. Kenapa? Di dalam penderitaan itu ada kasih karunia Tuhan. Bisa sampai hari ini hidup misalkan ya. Wah, itu kasih karunia Tuhan di masa lampau itu begitu banyak. Tahun 2021 Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun tahun gelombang yang kedua dari corona, tetapi juga ada kasih karunia Tuhan yang begitu limpah. Andai pun tahun ini ada gelombang yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Tuhan itu tidak berkurang. Bahkan semakin banyak kalau kita renungkan kasih karunia Tuhan itu. Di masa lalu begitu banyak kasih karunia Tuhan, bahkan ketika kita saat ini mendapatkan perintah dari Tuhan, bisa mengerjakan ketaatan kepada firman Tuhan, itu pun kasih karunia. Dari siapa kita bisa datang ke gereja? Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau kita datang ke gereja, Tuhan bisa kok tolak, dah ke gereja lain misalkan ya. Itu Tuhan ya, Tuhan itu harga dirinya sangat besar. Tuhan itu kehormatannya sangat tinggi. Dia tidak bisa diinjak-injak oleh manusia. Namanya manusia kok. Ya.
Kalau kita bisa taat itu anugerah Tuhan. Bisa pelayanan itu anugerah Tuhan. Kalau mau orang pelayanan pun Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh Yudas ya. Yudas itu dikasih pelayanan meskipun dia bukan orang percaya. Pelayanannya juga sangat penting, yaitu apa? Bendahara komunitas Yesus Kristus. Bendahara. Itu siapa yang kasih pelayanan? Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa kasih pelayanan kok kepada orang non-Kristen pun Tuhan Yesus bisa kasih pelayanan. Bahkan membiarkan Yudas melayani 3,5 tahun sebagai bendahara. Apa susahnya sih Tuhan memakai orang bukan Kristen untuk melayani di gereja? Nggak ada susahnya. Apa susahnya sih Tuhan memberikan pelayanan itu kepada kita yang mau berdoa, memohon kepada Tuhan? Tuhan bisa kasih pelayanan. Nah, inilah Tuhan yang berkasih karunia ya. Allah bisa untuk tidak berikan kasih karunia-Nya. Nah ini ya, kalau kita kaitkan dengan kedaulatan Allah, Tuhan bisa kasih, tidak berikan kasih karunia-Nya. Namanya Tuhan berdaulat. Apakah Tuhan yang berdaulat itu harus terus kasih? Tidak. Tuhan juga bisa hentikan. Buktinya apa? Di dalam jenjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak ada firman Tuhan 400 tahun. Kenapa? Teguran Tuhan, kekudusan Tuhan, kehormatan Tuhan. Tuhan bisa diem, Tuhan bisa silent, Tuhan bisa membiarkan orang berdosa kalau tidak sadar kasih karunia Tuhan, dihukum Tuhan, dijauhi oleh Tuhan. Oh itu ya, kalau kita pahami Allah lebih dalam lagi, kadang-kadang kita bisa salah sangka kepada Tuhan. Tuhan itu jahat ya. Ya, Tuhan itu kok sulit dimengerti. Memang namanya juga Tuhan, sulit dimengerti ya. Manusia aja, suami atau istri kita, pasangan kita aja susah dimengerti oleh kita. Apalagi Tuhan yang tidak terlihat, tidak terbatas, yang begitu limpah kasih karunia. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bisa taat perintah Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Di masa depan pun, itu banyak kasih karunia yang akan kita temukan. Yang kita akan dapatkan kasih karunia itu. Bahkan kalau kita bisa menaati firman Tuhan, itu pun ada upahnya. Bayangkan ya, ada upahnya. Bedanya kasih karunia dengan upah adalah kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Upah itu diberikan ketika kita melakukan sesuatu. Itu pun kasih karunia, itu pun anugerah. Hidup kita ini diliputi kasih karunia Tuhan. Bahkan kita bisa katakan kita itu tenggelam dalam kasih karunia Tuhan. Begitu banyak kasih karunia Tuhan. Dan saking kebanyakannya mungkin kita menganggap itu cuek. Ya, mengabaikan hal-hal kasih karunia Tuhan. Ya, seperti orang yang terbiasa melihat pemandangan yang indah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari melihat pemandangan yang indah, gunung-gunung, lautan, pantai gitu ya. Dia rasa biasa saja. Tapi begitu melihat yang buruk, terus kembali lagi melihat pemandangan yang indah, wah langsung besar sekali. Nah ini ya, kesadaran akan kasih karunia Tuhan itu perlu kita terus rasakan. Ucapkan syukur, berterima kasih. Dan inilah yang menjadi salah satu penggerak, salah satu kekuatan di mana kita mau menaati firman Tuhan. Yaitu apa? Kita mengingat dan merasakan kasih karunia dari Tuhan sendiri. Kasih karunia yang mendahului kemauan dan kemampuan untuk menjalankan titah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak ada kekuatan untuk taat kepada firman-Nya. Nah sekarang kita akan melihat kasih ya. Konsep kasih di dalam cara pandang dualistik. Yaitu cara pandang dualistik berarti itu cara pandang yang sangat kontras, yang sangat berbeda, beda substansi, beda esensi. Yaitu apa? Satu kasih surgawi, satu kasih duniawi. Nah kemarin kita lihat kasih surgawi dan kasih duniawi ini melalui satu contoh yaitu Raja Salomo. Pertama kita akan membahas dulu kasih surgawi. Surgawi berarti sifat surga, sifat kekal, sifat tanpa batas, murni, kudus, tanpa dosa, dan penuh kasih. Kasih surgawi, heavenly love. Kasih yang betul-betul murni dari Tuhan sendiri. Dalam 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25 dijelaskan bahwa Batsyeba melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud, papahnya, ayahnya, suami Batsyeba ya,
ayahnya memberikan nama anak tersebut Salomo, ya, anak dari Batsheba itu. Tetapi Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Jadi Salomo ini ada dua orang yang kasih nama kepada dia. Satu ayahnya yaitu Daud. Daud katakan anak ini adalah damai sejahtera. Aku ingin anak ini mencerminkan kedamaian kepada bangsa kerajaan Israel. Karena anak ini akan menjadi pewaris tahta kerajaanku, Raja Daud. Maka Daud katakan Salomo, Shalom, ya, damai sejahtera. Definisi lain dari Shalom adalah harmoni. Ya, harmonis itu Shalom. Wholeness, keseluruhan, lengkap, completeness. Tranquility, yaitu ketenangan, itu Shalom. Ya, ada Shalom. Daud ingin ada Shalom di dalam diri Raja Salomo. Dan kemudian Yedija itu artinya apa? Yedija itu adalah kekasih Yahweh atau kekasih Tuhan. Wow, namanya sangat beautiful sekali ya, sangat bagus sekali namanya. Udah Salomo, udah Yedija ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada harapan besar dari Nabi Nathan kepada Yedija ini. Yaitu apa? Dia punya kasih. Dia bukan saja dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan pasti mengasihi umatnya, mengasihi manusia, tetapi ingin juga agar Salomo ini atau Yedija ini menjadi kekasih Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi manusia itu luar biasa. Kita yang mengasihi Tuhan itu seringkali gagal, lemah. Nah ini, Nathan menamakan Yedija, Daud menamakan Salomo. Dari sini kita bisa memahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tafsirkan kayak gitu ya, bahwa orang yang memiliki shalom adalah orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan. Orang yang adalah kekasih Tuhan pasti memberikan kedamaian. Orang yang adalah mengerti Tuhan itu kasih, mengerti Tuhan itu damai sejahtera, dia pasti bisa menyatakan kedamaian. Orang yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia memiliki shalom. Orang yang bisa memberikan shalom di antara sekitarnya, ya, adalah orang yang kekasih Tuhan. Nah, ini ya, sangat baik. Salomo memiliki tugas yang penting di dalam kehidupannya. Dan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita pun memiliki tugas ini, yaitu menyatakan kasih Tuhan, menyatakan damai sejahtera, dan ingat bahwa kita itu sudah dikasihi oleh Allah, dan juga kita itu mau menjadi kekasih Allah, mengasihi Allah. Nah, jika mau mendapatkan shalom, maka kita kasihi Allah, dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Itulah syarat kita memperoleh shalom. Mengasihi Allah dan tinggal dalam kasih-Nya. Setiap institusi yang ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya satu tujuan, satu visi. Yaitu apa? Menyatakan shalom dalam institusi tersebut. Gereja, keluarga, sekolah, pemerintah, menyatakan shalom. Caranya bagaimana? Kasihi Allah segenap hati, kasihi sesama, dan juga tinggallah dalam kasih Allah. Jangan tinggalkan kasih Allah tersebut. Dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kebajikan yang utama adalah kasih. Mari kita lihat, kita baca Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat yang ke-28. Kita baca ayat yang ke-28 sampai 31 ya. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di ayat ini kita bisa lihat grace precedes law lagi. Ketika Yesus ditanya, hukum yang terutama itu apa sih? Yesus guru ya oleh orang ahli Taurat dan Saduki ya. Yesus juga suka berdiskusi ya. Yesus suka berdiskusi kepada ahli Taurat, orang Saduki, dan ketika ada pertanyaan hukum yang terutama itu apa? Sebagai manusia, Yesus jawab tidak langsung ya. Tidak langsung kasihilah Allah, kasih sesama. Yesus jelaskan dulu dia memberikan kasih karunia. Kasih karunia ini dalam bentuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam bentuk wahyu. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Tuhan kita, Allah kita itu Esa. Tuhan Yesus nggak langsung kasih perintah dulu di dalam bagian ini ya. Di dalam bagian ini Yesus kasih wahyu dulu. Allah kita itu Esa, satu. Tuhan itu nggak ada yang lain. Dan Allah yang satu itu, Allah yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal itu, dia ingin dikasihi. Dia ingin agar manusia mengasihi dia dengan seluruh aspek kehidupannya. Dan setelah itu, hukum yang selanjutnya yang terutama juga adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Nah sekarang mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Salomo menyatakan kasih surgawi. Bagaimana Salomo melakukan hukum yang terutama di dalam kehidupannya. Ini memang terlihat dari arti namanya bahwa dia adalah kekasih Allah. Dia adalah orang yang ingin berdamai dengan Allah dan sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dia memiliki kasih surgawi. Mari kita lihat perbuatan-perbuatan kasih surgawi yang dilakukan Salomo kepada Bapa di surga. Yang pertama, ini salah satu yang keunikan Salomo. Memang kita tahu dia meminta atau berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengatur kerajaan Israel. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Salomo mau jadi raja, mau ditahbiskan sebagai raja, mau dimahkotai mahkota raja Israel, Daud sudah sungguh sangat tua. Dia sudah tahu hari kematiannya akan semakin dekat. Dan kemudian Raja Daud itu memanggil Salomo. Ya, memanggil Salomo, kemudian dia ingin memberkati Salomo untuk menjadi raja. Tetapi ternyata ketika Daud ini sudah terlihat oleh orang-orang Israel akan segera meninggal karena sudah tua dan sakit-sakitan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di dalam kerajaan itu muncul dua kubu. Ada dua kubu. Satu kubu dinasti, satu lagi kubu makar ya, atau kubu pemberontak dinasti. Jadi ada dua kubu muncul. Yang satu adalah kubu Salomo. Kubu Salomo terdiri dari Salomo, Panglima Benaya bin Yoyada, ada panglima yang setia kepada dinasti Daud. Kemudian ada Imam Zadok, Nabi Nathan, Simei, Rei, pahlawan Daud itu. Kemudian kubunya makar, kubu pemberontak dinasti itu adalah Adonia, anak Hagit. Kemudian ada panglima juga, Panglima Yoab, anak Zeruya. Kemudian ada imam juga, imam yang tidak ingin Salomo ini jadi raja, tidak ingin meneruskan dinasti Daud, yaitu Imam Abiatar. Ini adalah dua kelompok yang muncul. Wah, ketika ada dua kelompok yang muncul ini, ada kubu Salomo tahu, kubu Daud tahu, kelompok Adonia ingin menyerang, ya, mengambil tahta Daud. Daud cepat-cepat menahbiskan Salomo menjadi raja. Dan ketika Salomo menjadi raja, ya bagaimanapun kelompok pemberontak ini harus dibantai, dihabiskan supaya kerajaan bisa berjalan dengan benar. Salomo mendatangi seluruh kubu itu, ya, kelompok makar ini, pemberontak ini, dan akhirnya Adonia minta ampun. Ya, Raja Salomo, ampuni kami sudah merencanakan pemberontakan, kami ingin mengambil tahta Raja Salomo. Terus Salomo kasih karunia. Salomo katakan kepada Adonia, oke, kalau kamu setia kepada kerajaan Daud, aku akan membiarkan kamu hidup. Aku akan tidak membunuh kamu, asal Adonia setia. Ya, unik ya. Salomo memberikan pengampunan kepada musuhnya. Luar biasa.
Musuh yang mau merebut kerajaan, diampuni dulu. Tetapi pada akhirnya memang mereka mau memberontak, akhirnya dihukum mati. Nah ini yang pertama ya, Salomo itu memberikan kasih karunia, pengampunan kepada musuhnya. Ini sudah dicontohkan di dalam kehidupan Salomo. Yang kedua kita lihat relasi Salomo dengan ayahnya. Salomo juga adalah seorang anak yang menghormati ayahnya dengan sungguh-sungguh. Pesan terakhir Daud di ranjang tidurnya kepada Salomo adalah, Salomo, tolong ya, kamu itu berlaku setia kepada Allah. Bertindak bijaksana kepada rakyat Israel. Yang patut dihukum, kamu hukum. Yang patut mendapat kasih karunia, kemurahan hati, kamu berikan kasih karunia dan kemurahan hati. Itu Salomo. Ya udah, hukum-hukum, yang salah dihukum. Yang patut menerima kasih karunia, kemurahan hati, berikanlah. Salomo katakan, iya. Akhirnya Salomo menghukum para pemberontak dan memberkati orang-orang yang setia kepada Allah, kerajaan Daud, dinasti Israel. Bukan saja itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo ini menghormati juga ibunya. Ya, ibunya dari mana? Tahu Salomo menghormati ibunya? Kalau Salomo menghormati ayahnya dengan mendengarkan pesan terakhir ayahnya, kemudian dia lakukan dengan setia. Salomo menghormati ibunya ketika Batsheba pernah datang ke tahta Salomo pertama kali. Waktu Salomo duduk di tahta kerajaan Israel, mamanya sendiri mengetok ya. Terus ketika dibuka, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ibunya Batsheba. Wah, mamaku. Terus mamanya tuh sadar, saya ini cuman orang biasa, rakyat Israel yang biasa. Dan akhirnya apa? Batsheba mau ngomong dengan tunduk menyembah ya. Menyembah, mau merendahkan diri kepada raja Israel. Tapi Salomo dengan cepat bangkit berdiri dari tahtanya, terus dia menyambut Batsheba, dan juga justru Salomo yang tunduk menyembah kepadanya ya, menghormati Batsheba. Menghormati mamanya sendiri meskipun dia sudah jadi raja. Dan akhirnya Salomo duduk kembali di tahtanya, dan akhirnya memerintahkan prajurit ambil kursi. Kursi untuk ibuku Batsheba taruh di sebelah kanan tahtaku. Nah itulah akhirnya jadi ada ibu suri ya, ada tahta di sebelah kanan raja, dan ibu Batsheba ya, Batsheba itu duduk di sebelah kanan Salomo. Itu adalah bentuk penghormatan Salomo kepada mamanya, menghormati sekali ya. Salomo ini betul-betul anak yang baik, anak yang menghormati ayah dan ibunya, luar biasa. Herman Bavinck mengatakan bahwa sama seperti Salomo menghormati ibunya Batsheba dengan menempatkannya di kursi sebelah kanannya, demikian juga Allah Bapa itu sangat menghormati anaknya. Allah anak yaitu Yesus Kristus, dia pun menempatkan atau berbagi tahta dengan Yesus Kristus, Allah. Itu wujud penghormatan ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu Tuhan Yesus saat ini sedang bertahta dengan Allah Bapa. Salomo sangat menghormati orang tua, ini adalah bentuk kasih surgawi juga. Salomo berhasil sebagai anak. Kemudian Salomo pun ya berdoa hikmat untuk bisa memimpin kerajaan Israel, dan Tuhan kasih kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, karena dia minta hikmat, bijaksana untuk bisa menghakimi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Salomo meminta itu, meminta bijaksana untuk memimpin rakyat. Lalu Salomo juga mendirikan bait suci. Bayangkan ya, bait suci itu didirikan oleh raja. Oleh Raja Salomo, dia gunakan alat-alat yang terbaik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kayu-kayu aras dari Gunung Libanon. Dia kerahkan 30.000 pegawai untuk urus kayu Libanon, 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat, mandornya ada 3.300. Semua bahan terbaik, semua orang-orang dipimpin olehnya untuk mendirikan bait suci atau rumah Tuhan selama 7 tahun. Wah, ini adalah anak Tuhan yang menghormati Tuhan. Dia menjalankan tugas Raja Daud. Raja Daud memang mempersiapkan bahan-bahan semuanya. Akhirnya Salomo lah yang mendirikan bait Allah. Dan kemudian bukan saja itu, Salomo mendirikan istana. Istana yang begitu besar dari kerajaan Israel. Dia dirikan juga dengan mewah ya, selama kurang lebih waktunya 13 tahun.
Jadi Salomo buat bait suci 7 tahun, buat istananya 13 tahun. Bukan berarti lebih bagus istananya ya, tapi memang prosesnya lebih lama. Memang lebih lama membangun istana sendiri. Ya, karena itu kepentingan kerajaan. Lalu pada waktu penahbisan perayaan bait suci, Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo juga merayakan selama 7 hari lamanya. Dia persembahkan puluhan ribu lembu sapi, ratusan ribu kambing domba selama 7 hari. Nah, setelah istana raja dan bait suci dibangun ya, Tuhan menampakkan dirinya kedua kali. Ya, penampakan Allah kepada Salomo ini 2 kali ya. Pertama waktu dia doa minta hikmat. Yang selanjutnya adalah ketika selesai seluruh pekerjaan Salomo, menyatakan kasih surgawi kepada Tuhan, mendirikan bait suci, mendirikan istana kerajaan Israel, Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo lagi, dan Tuhan berkata, aku sudah dengar doamu, dan rumah Tuhan yang kau dirikan itu sudah dikuduskan oleh Allah, maka mataku dan hatiku akan ada di rumah Tuhan itu sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah keunikan gereja. Inilah keunikan rumah Tuhan. Ada mata Tuhan. Ada hati Tuhan. Mata Tuhan dan hati Tuhan adalah hal yang utama dalam gereja ini. Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan yang melihat kita saat ini, itu penting. Hormat, setia. Bagaimana kita mendekati hati Tuhan, kita merasakan pribadi Tuhan itu rumah Tuhan. Tuhan tidak menyatakan matanya dan hatinya itu di tempat lain. Tuhan memang maha hadir ya, tapi mata Tuhan dan hati Tuhan secara khusus itu ada di gereja. Ada di gereja. Itulah kenapa kita dipanggil untuk beribadah secara fisik. Karena kita ingin karena kita dilihat Tuhan. Karena kita dilihat Tuhan, apakah kita taat, mentaati undangannya dan perintahnya. Salomo diberitahukan oleh Tuhan bahwa jika taat, maka tahtamu akan jaya. Jika kamu setia, kamu akan terus diberkati. Tapi hati-hati, jika kamu memberontak kepada Tuhan, kamu tidak taat kepada Tuhan, Tuhan bisa hukum kamu. Itu Salomo. Nah, sekarang kita bahas 1 Yohanes 2 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, atau kita tidak mengasihi Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya ketika Salomo menjabat menjadi raja, setidaknya minimal 20 tahun lebih Salomo menjadi anak Tuhan yang setia. Setidaknya 20 tahun lebih Salomo menjalankan kasih surgawi. Kasih kepada Allah Bapa, kasih kepada sesama ya. Selama 20 tahun lebih dia menghindari keinginan daging atau worldly love, kasih duniawi. Dia jalankan keinginan roh. Salomo mengasihi Bapa dan Salomo tidak mengasihi dunia. Salomo begitu setia selama kurang lebih minimal 20 tahun di dalam kehidupannya kepada Tuhan ya. Dia begitu setia. Andai saja kisah Salomo berhenti di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bisa mendewakan Salomo. Kita mengkultuskan Salomo. Andai saja kisah Salomo ini berhenti di sini. 20 tahun setia sama Tuhan. Dirikan bait suci, dirikan istana. Setia sama orang tua, menghormati orang tua. Luar biasa, berhikmat, bijaksana. Seandainya Salomo mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo bukan saja didewakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, didewakan seluruh agama. Salomo akan didewakan. Tapi justru Tuhan mengizinkan Salomo diuji dan dicobai dengan bertubi-tubi. Dengan begitu besar sampai Salomo yang paling berhikmat pun, dia melakukan dosa yang sangat besar. Ini sedih ya. Salomo menjalankan kasih duniawi di dalam setelah fase kehidupannya. Kita bisa bedakan Raja Salomo ini di dalam 2 fase kehidupannya. Fase pertama kasih surgawi, fase yang kedua adalah kasih duniawi. Sayang sekali, ketika akhirnya Salomo akan mengakhiri hidupnya di perjalanan kehidupannya, dia justru menjalankan kasih duniawi luar biasa. Dia mencintai orang-orang yang
menyukai keinginan daging. Dia itu melakukan dosa, disebut di dalam Alkitab bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Bukan cuma satu loh ya, banyak. Padahal sudah ada firman mengatakan bahwa jangan bergaul dengan mereka, sebab mereka pasti dan akan mencondongkan hati Raja Salomo kepada dewa-dewa orang asing, berhala-berhala mereka. Akhirnya hati Salomo tetap cinta perempuan asing, suka. Ini bahaya ya, bahaya sekali. Kadang-kadang kalau kita terlalu penuh kasih ya, dan kita tidak bisa kendalikan kasih kita malah mengasihi orang itu dengan kasih duniawi. Dia cinta dengan pikiran positifnya, ini orang asing ini, perempuan-perempuan asing ini bisa mati kelaparan. Dia nikahi, dia suka, dia berbuat baik. Pikirnya Salomo adalah dia berbuat baik kepada banyak orang perempuan. Akhirnya justru apa yang dia anggap baik, justru itu adalah Salomo melanggar perintah utama dari Yesus Kristus. Ya, Salomo tidak mengasihi Allah sepenuh hati, segenap jiwanya, tetapi dia juga tidak mengasihi sesama seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Wah, masa begitu sih? Masa Salomo ini raja pilihan Tuhan kok bisa menjadi tidak mengasihi dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan juga malah memiliki kasih duniawi sih? Kok aneh ya Raja Salomo ini? Bukankah orang Kristen seharusnya bertumbuh terus, semakin baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ada waktunya kita dicobai dan kita gagal dan kita akan melawan Tuhan luar biasa. Salomo tadinya jadi teladan, sekarang tidak jadi teladan lagi. Kesalahan Salomo apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukannya dia tidak punya hikmat, bukannya dia tidak tahu harus mengasihi Allah, tetapi kesalahan Salomo adalah dia kompromi. Dia tidak mengasihi Allah sepenuh hati. Dia mengasihi Allah betul, tapi seperempat sajalah kasih Allah. 3/4-nya untuk perempuan-perempuan asing. Salomo kesalahannya adalah bukan tidak mengasihi Allah, dia mengasihi Allah. Dia melihat puluhan tahun kehidupannya di masa lalu itu Tuhan menyertai kok. Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kasih-Nya. Tetapi yang salah adalah Salomo mengurangi kasih-Nya kepada Allah, menambah kasih-Nya kepada dunia. Salomo tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Di dalam Alkitab dijelaskan ya, kasih duniawi yang dilakukan oleh Salomo adalah dari 700 istri dari kaum bangsawan dia nikahi. Ini masalah politik juga ya. Masalah politik, masalah yang dia anggap baik. Dia ingin berdamai dengan seluruh kerajaan, dia nikahi 700 istri dari kaum bangsawan dan juga 300 gundik dari yang dia miliki, 1000 perempuan. Ya, dia memang sudah mengasihi harta duniawi ya. Dan kemudian istri-istrinya, dikatakan istrinya ya, bukan gundiknya. Istri-istrinya menarik hatinya dari Tuhan kepada berhala. Menarik hati suaminya kepada berhala. Akhirnya Salomo bukan menyembah Yahweh, Allah, tetapi dia mengikuti Asitoret, dewa orang Sidon. Salomo mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan. Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem. Dia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Mengerikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pikir kita baik sekarang ya, baik beberapa tahun ini, 15-20 tahun lagi tetap baik. Ya, jangan pikir kita tuh dalam mimpi orang Kristen. Wah, semuanya akan seperti pendeta Stephen Tong misalkan. Semuanya kayaknya baik. Makin akhir hidupnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pendeta Stephen Tong ngabisin tabungannya, bangun 20 gereja di Indonesia, desainnya dia semua, dia bangun, dia kasih persembahan ke masing-masing cabang. Oh, kelihatannya makin tinggi ya, makin besar, makin baik. Wah, luar biasa. Ya, mendekati kematiannya dia wariskan apa yang dia bisa wariskan, uang, semangat, ibadah kepada kekristenan. Wah, luar biasa ya. Tapi ada juga orang Kristen yang bisa seperti Salomo. Mendekati akhir kehidupannya, main perempuan.
Mendekati akhir kehidupannya menyembah berhala. Mendekati akhir kehidupannya mengasihi duniawi. Ya, harta-harta duniawi, politik, kerajaan, kekuasaan dikasih oleh Salomo. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun Salomo sudah setia puluhan tahun, tapi dia tetap bisa melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Apalagi kita sih, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Kita nggak bisa sombong. Dosa itu begitu berkuasa sampai dapat mengalahkan raja paling berhikmat di seluruh dunia. Seorang teolog menjelaskan ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 16 itu dengan cara begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 desires, ada 3 hasrat, ya, 3 hasrat dalam natur manusia yang berdosa. Yang pertama adalah keinginan daging, ya, the lust of the flesh. Yang kedua adalah keinginan mata, the lust of the eyes. Kemudian keinginan hati atau kesombongan hidup, ya, the pride of life. Jadi ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat 16 ini dikaitkan dengan dosa Adam dan Hawa pertama kalinya. Ketika Adam dan Hawa digodai oleh iblis, perempuan itu melihat, Hawa itu melihat bahwa pohon ini menarik kelihatannya. Untuk dimakan buahnya itu sedap. Nah, ini keinginan mata. Ya, keinginan daging, makanan, perut, seksual yang menarik bagi mata. Nah, itu adalah keinginan-keinginan yang berdosa. Akhirnya Hawa itu mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, kemudian dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Adam juga memakannya. Itu karena apa? Keinginan daging, lust of flesh. Nah, inilah dosa dari Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia itu membiarkan dirinya dalam keinginan daging. Akhirnya Tuhan murka dan menghukum Salomo dan juga mengoyakkan kerajaan Israel dengan perantara Nabi Ahia yang memegang kain baru yang di badannya dan dikoyakkan menjadi 12 bagian. Itu menggambarkan bahwa kerajaan Israel itu akan terpecah-pecah. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6. Ini adalah suatu penilaian hidup kepada Salomo, ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab pada waktu itu Salomo sudah tua. Perhatikan kata tua, ya. Salomo sudah tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Semakin tua bisa semakin baik, Bapak Ibu Saudara sekalian? Belum tentu. Semakin tua bisa semakin jahat seperti Raja Salomo. Menyedihkan, ya. Inilah kasih kepada dunia, kasih kepada kedagingan. Mungkin dalam hati kita akan berpikir, jadi Salomo ini orang yang diselamatkan atau tidak? Orang pilihan Tuhan atau tidak? Ya, pasti muncul, ya, biasanya kita berpikir ini orang yang diselamatkan atau tidak sih? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak dibuat untuk memberitahu mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Alkitab itu membicarakan soal prinsip hidup, bukan kaku, ya, bukan aturan-aturan yang begitu panjang. Ini bicara soal prinsip. Tidak ada dosa yang tidak bisa dimaafkan Tuhan. Bukan berarti kita mau berdosa, ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa dimaafkan Tuhan, kecuali apa? Menghujat Roh Kudus. Menolak undangan Roh Kudus itu menghujat. Menolak undangan Tuhan menghujat. Buang undangan, menghujat orang kan, ya, itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghujat Roh Kudus itu berarti menolak apa yang diundang oleh Roh Kudus. Kalau kita secara teologi reform kita percaya, kita mengerti bahwa Roh Kudus itu punya tugas utama, yaitu selalu memuliakan Yesus. Dia nggak pernah, Roh Kudus itu membanggakan dirinya.
Sembahlah Roh Kudus. Ini aku Roh Kudus. Inilah kuasa Roh Kudus. Inilah bahasa Roh Kudus. Inilah ibadah yang dipenuhi Roh Kudus. Inilah Roh Kudus, inilah Roh Kudus. Itu bukan Roh Kudus. Itu roh setan. Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus selalu memuliakan Allah Bapa. Dan Allah Bapa selalu memuliakan Allah Anak, Allah Yesus, Roh Kudus juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghujat Roh Kudus, kita menolak Yesus. Itu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Jika Salomo percaya kepada Allah, dia selamat. Jika tidak percaya kepada Allah Tritunggal, maka Salomo tidak selamat. Kita tidak diberikan tugas cari tahu ya, kehidupan orang ya. Kalau matinya tua berdosa masuk penjara, ini tidak selamat gitu ya. Kalau matinya di gereja itu pasti selamat. Belum tentu. Kita mana tahu sih hati orang. Tetapi tugas kita bagi semua orang adalah untuk apa? Untuk menyembah Tuhan dengan mengabarkan Injil. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 17, di situ dikatakan, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Penafsir mengatakan bahwa ayat ini tuh mengingatkan ayat yang sebelumnya tentang kegelapan yang sedang lenyap. Dunia berdosa ini penuh kegelapan dan akan segera lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian, umur bumi ini ketika ada manusia itu berapa tahun? Nah, itu yang Tuhan ceritakan di Alkitab kan. Umur bumi ketika Adam dan Hawa hidup di dalamnya itu berapa tahun? Kita dari Alkitab kita percaya ya paling sekitar 6.000-7.000 tahun. Kita tidak percaya manusia itu sudah bermiliar-miliaran tahun ya. Oke lah, peneliti-peneliti bisa salah menghitung. Bumi kok namanya bumi ya. Namanya bumi itu bisa salah perhitungan. Oh bumi ini sudah umurnya jutaan tahun, ratusan tahun. Ya oke, kita nggak masalah itu. Yang kita percaya adalah umur manusia. Ketika bumi ada, Adam dan Hawa hidup sampai zaman sekarang paling sekitar 7.000 tahun. Enggak berjuta-juta tahun. Dan Alkitab menyatakan bumi ini akan lenyap. Dunia yang berdosa itu paling enggak tahu ya. Tuhan Yesus datang tahun keberapa waktu umur manusia ini, ya sejarah manusia ini. Tapi kalau dibandingkan dengan kekekalan, bumi ini memang akan lenyap. Sementara bumi ini nanti akan diperbaharui. Dunia baru, ya Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru di sini. Nah disitulah baru mulai kekekalan selama-lamanya. Kita beribadah kepada Tuhan, melakukan kebaikan, memuji Tuhan dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan dengan bumi ini. Bumi ini menjadi kekal, tidak ada perhitungan tahun demi tahun lagi. Ya mungkin tidak ada tahun baru juga ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nanti dalam kekekalan nggak ada tahun baru, merayakan selamat tahun baru 2022. Ya nggak ada, kekal kok. Di luar waktu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya di bumi ini. Neraka di bumi ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya tidak tahu. Tapi yang pasti masa di sebelah, ya maksudnya kita bisa mengakses neraka dengan mudah ya? Tidak tahu juga. Memang ada kisah Lazarus ya dengan itu ya, Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya. Tapi ya kita lihat bahwa bumi ini diperbaharui, dunia akan lenyap dengan segala dosanya, keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Bisa jadi juga ya, kita nggak tahu di dalam kekekalan nanti apa kita bisa melihat neraka. Neraka ini yang pasti ya, nggak mungkin bersama-sama dengan langit dan bumi yang baru. Nggak mungkin gabung, tapi apakah bisa ada lihat? Ya who knows. Alkitab memang menceritakan tentang Lazarus yang miskin gitu ya. Dan orang yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan apa yang kita bisa lakukan ya. Apa yang kita bisa lakukan yaitu adalah anak-anak Tuhan yang setia menjalankan kasih surgawi akan terus hidup bersinar selama-lamanya sampai masuk ke surga yang terang. Kita akan hidup selama-lamanya sampai masuk ke surga, dan apa yang terjadi setelah kita menerima
janji ini kita mau taat. Balik lagi. Setelah kita tahu kita akan hidup selama-lamanya di dalam langit dan bumi yang baru, di dalam tubuh kemuliaan yang baru, bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya, lalu kita menjalankan hari-hari hidup kita sambil menantikan langit dan bumi yang baru ini dengan bagaimana? Taat. Ya, kasih karunia bukan hanya ada di masa lalu, tapi di masa depan. Dan di dalam kehidupan kita itu, kita diminta Tuhan taat. Kita taat karena apa? Taat karena anugerah. Taat karena kasih karunia Tuhan. Ini sulit ya, ini sulit. Biasanya orang itu lebih mudah untuk mengabaikan kasih karunia atau melakukan perbuatan yang benci ya, atau kejahatan. Bukan perbuatan kasih. Kita lebih mudah untuk melakukan dosa dibandingkan perbuatan kasih. Maka dari itu kita butuh kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Paulus katakan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Gak masuk akal. Ya, kalau orang jahat sama kita biasanya jahatin balik supaya dia kapok. Ya. Ayo, kalau dia marah kita lebih marah. Ya, kalau dia sombong lebih sombong supaya dia kapok gitu ya. Tapi enggak, yang Alkitab bilang, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Lawanlah benci dengan kasih. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Inilah bentuk atau efek dari kasih karunia. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, yaitu Yesus Kristus, kamu akan memegang perintah-perintahku. Ya, kasih karunia Allah mendahului hukum atau perintah-perintah. Stephen Lawson mengatakan bahwa genuine love for Christ will always manifest itself in obedience. Kasih yang murni kepada Yesus Kristus akan selalu dimanifestasikan, akan selalu nyata di dalam bentuk ketaatan. Ya, ini penting sekali, ketaatan. Ketaatan kepada firman. Kita mau mengasihi, bukan menyakiti. Kita mau berbuat baik, bukan berbuat jahat. Kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, di surga. Bawa surga itu ke dalam bumi. Meskipun saat ini bumi berdosa dan lemah ya. Tetapi kita mau memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seorang teolog mengatakan, we need to grow in our love of heavenly things. Think of what things belong to heaven. Kita harus bertumbuh dalam kasih kita kepada heavenly things. Kepada hal-hal surgawi. Pikirkan apa yang memang dimiliki oleh surga. Di surga ada apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa ya. Tritunggal. Di surga ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di surga juga ada umat Allah. Di surga juga ada perbuatan baik, tanpa dosa, kebaikan, kasih, iman, pengharapan dan kasih, firman Tuhan yang kekal. Nah ini yang di surga. Nah kita pikirkan bahwa apa yang ada di surga itu ke dalam bumi. Nah itu pun adalah perintah Allah. Siapakah kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita adalah pengikut dari pemberi kasih karunia yang teragung. Kiranya kita bisa memancarkan terus kasih surgawi. Dan juga ada beberapa nasihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita bisa lakukan sebagai orang yang sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan. Yaitu pertama, mari kita belajar memberi dengan melimpah. Ya. Kita belajar memberi adalah lebih baik memberi daripada menerima. Coba kita berikan kasih kita, jangan mau kita dikasihi dulu. Kita coba menyapa dulu, memberikan kasih dulu, mau berbuat baik dulu kepada sesama kita, mau mendengar dulu, ya, mau menasihati duluan, mau berbuat baik kepada sesama kita. Kasih surgawi itu membuat kita give. Kita mau belajar dari Yesus Kristus. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh ya, melepas hak kita, ya, memberi waktu luang kita. Sehingga mungkin ketika kita memberikan kasih kita itu, kita memang kurang nyaman, kurang waktu, kurang waktu istirahat, kurang tenaga, habis tenaga, karena kita mengasihi. Memang mengasihi itu ada pengorbanan, itu kasih. Ya. Memberi itu ada pengorbanan. Berikanlah kenyamanan kita sehingga kita jadi sedikit tidak nyaman. Berikanlah kemudahan kita sehingga kita jadi tambah kesulitan. Berikanlah kita, diri kita, kuasa kita,
kehebatan kita, supaya kita tidak ada jarak dengan setiap orang. Ini melepas hak ya. Yesus melepas hak, dia tidak jaga jarak dengan orang, dia tidak memandang muka, dia tidak pilih-pilih orang dalam mengasihi. Nah ini ya hidup yang melepas hak demi kasih kepada Allah. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh menyatakan kasih surgawi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga kita hindari, kita kendalikan kasih kita, jangan sampai kita mengasihi hal-hal duniawi, hal-hal yang berdosa, dan kita ingin agar hidup kita serupa dengan Yesus Kristus. Dan kiranya kita mengakhiri hidup kita ini juga tidak dengan dalam dosa ya, tidak seperti Salomo. Tapi kiranya kita bisa mengakhiri kehidupan kita suatu hari nanti, tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, seperti Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia taat. Dia taat sampai mati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini Tuhan sudah merenungkan tentang kasih. Ampunilah kami jikalau seringkali kami memiliki kasih yang duniawi, kasih yang berdosa, kasih yang mengasihi objek-objek yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kami mohon Tuhan supaya kehidupan kami ini boleh dirubahkan oleh Tuhan, supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Berikanlah kami kasih surgawi Tuhan, kasih yang sungguh-sungguh menyadari bahwa ketika kami menjalankan kasih, itu karena berkat kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan begitu limpah dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, karenanya kami pun boleh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.